siang untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Hari yang percaya katakan amin. Salam saudara, apa kabar? Selamat pagi saudara ibu yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi shalom, shalom, shalom. Bersama dengan saya Pendeta Nono Robiharjo dari kota Purwokerto, kota Mendoan, kota Banyumas. Adapun Matius 20 ayat yang ke-1 dan yang kedua berkata demikian. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Ayat yang kedua, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara membahas soal prinsip upah sedinar sehari, di mana saudara pada hari ini bacaan Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-16. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar. Saudaraku, ini berbicara pagi-pagi benar sebelum jam kerja. Seorang tuan rumah pergi keluar untuk mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Kira-kira jam kerja yang dimulai pada waktu itu adalah jam 6 pagi sampai jam 6 petang. 12 jam kerja satu hari, satu dinar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, prinsip upah sedinar sehari yang kita akan lihat, kita akan gali, kita akan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita dapat upah dalam pekerjaan kita sehari-hari. Itulah yang akan kita nikmati, dan bagaimana antara pekerjaan kita dan hasil yang kita lakukan dan juga upah yang kita terima, apakah itu dapat kita mengerti apa yang menjadi pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, ibu bapak yang dikasih Tuhan, upah minimum regional Provinsi Jawa Tengah itu upah terendah sebesar 1.700.000, dan itu ada pada Kabupaten Banjarnegara. Saudara, sementara upah minimum Kabupaten Banyumas itu sebesar 1,9 juta, 1.900.000 untuk 2020, saudaraku. Jadi kalau dibagi dengan 26 hari kerja, jatuhnya kira-kira 73.000 per hari. Kalau jam kerja yang sudah ditentukan oleh pemerintah, oleh perusahaan, yaitu kurang lebih 8 jam kerja, itu pun dipotong dengan 1 jam istirahat. Jadi saudaraku, orang bekerja dalam 1 hari jam kerja itu kurang lebih 7 jam, karena yang 1 jam itu istirahat, jam makan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, jika itu yang terjadi,
di kota kita, di Purwokerto, 1,9 juta yang kita terima sebagai upah minimum kabupaten. Tapi saudaraku, tidak semua perusahaan menerapkan hal itu. Tidak semua perusahaan memiliki keuntungan sebesar itu sehingga memiliki kemampuan untuk mengupah, menggaji karyawannya. Dan saudara, ada orang punya penghasilan 1,700 per bulan di kota ini. Ada orang punya penghasilan 1.300.000 per bulan di kota ini. Ada orang punya penghasilan 1 juta per bulan di kota ini. Dan ada orang berpenghasilan 800 per bulan di kota ini. Tergantung kerja di mana saudaraku. Kalau kerja di perusahaan yang memiliki nilai profit yang cukup tinggi, dia akan memenuhi standar nasional, standar UMR regional, standar upah kabupaten 1.900.000. Tapi jika pendapatan hasil dari sebuah usaha itu tidak memungkinkan untuk menggaji karyawannya, buruhnya, ya paling bisa 1.700.000, 1.300.000, 1.800.000 dengan kesepakatan yang dilakukan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, anggap aja ada upah 1.300.000. Itu kalau dihitung 26 hari, nilai kerja kita satu hari itu Rp50.000, saudaraku. Kalau ditambah uang makan 15.000 kali 26, itu jumlahnya 390.000. Jadi sekitar 1.700.000 juga, saudaraku, kotor. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan upah segitu apakah kita bisa mencukupi kehidupan kita? Kalau hanya soal makan, minum, pakaian, sandang itu cukup, saudaraku. Tapi hidup itu tidak hanya sebatas soal makan dan minum dan sandang. Ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, saudaraku, hari ini saya ingin berbagi sharing dengan saudara tentang prinsip upah sedinar sehari yang bisa membuat kehidupan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dicukupkan kehidupanmu, dicukupkan kebutuhanmu, dicukupkan apa yang engkau butuhkan dan perlukan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan sikap orang percaya terhadap upah kerja? Bagaimana sikap Anda, sikap saudara terhadap upah yang saudara terima ketika saudara bekerja? Sebagai orang percaya, kita memegang satu prinsip dalam satu ayat bahwa upahmu besar di surga. Matius 5 ayat 12a, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Saudaraku, kalau mau saya bilang, saya mau upah saya besar di surga dan di bumi. Dan itu yang diharapkan setiap orang, punya nilai tambah di surga dan di bumi, saudaraku. Nah, saudaraku, orang yang memiliki upah yang besar itu pasti, saya kira dia sudah sangat berjerih lelah. Orang yang berjerih lelah dalam bekerja itu telah mengeluarkan segenap energinya, segenap kekuatannya, segenap pikirannya, segenap dayanya untuk mengerjakan pekerjaannya sampai kelelahan. Itu arti daripada berjerih lelah, saudara. Jika engkau belum berjerih lelah, jika engkau belum sampai kelelahan dalam hidupmu dalam bekerja, engkau tidak boleh menuntut upahmu yang besar yang akan kau terima. Hal yang aneh saja, tidak bekerja dengan sungguh-sungguh mau mendapatkan, menginginkan upah yang besar yang ia harapkan untuk dia terima, saudaraku.
Tapi dalam prinsip kebenaran firman Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, saudaraku, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh apapun yang terjadi dengan hidupmu. Jangan goyah, tetap percaya dan memiliki pengharapan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pada waktu engkau bekerja, melayani pekerjaan Tuhan dalam pelayanan di gereja, ketika ibadah, itu pekerjaan Tuhan. Ketika engkau bekerja di rumah, ketika engkau melayani keluargamu, melayani pasanganmu, istrimu, anakmu, siapa yang ada di rumahmu, itu juga bekerja bagi Tuhan. Ketika engkau bekerja di suatu perusahaan dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang, itu pun juga bekerja bagi Tuhan. Di sini dikatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, engkau bekerja melibatkan Tuhan dalam jerih payahmu. Dikatakan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kata jerih payah itu sekali lagi saudara, bekerja sampai kelelahan, mengeluarkan energi sampai ada satu pengorbanan yang dikeluarkan. Saudaraku, itu sama berjerih lelah sampai kelelahan, karena segala daya dikeluarkan untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawabnya. Saudaraku, ada banyak orang yang bekerja tanpa tanggung jawab, hanya asal bekerja, dia hanya menghitung jam. Itu namanya kerja jam-jaman. Hanya menghitung jam dalam sehari, itu namanya kerja harian. Entah hasilnya bagus atau tidak, yang penting jam kerja dimulai, jam istirahat dimulai, jam pulang dimulai, berakhir. Tidak soal hasilnya baik atau buruk, yang penting jam kerja satu hari. Itu prinsip orang yang tidak berjerih lelah dalam pekerjaannya. Tapi orang yang berjerih lelah dalam pekerjaannya adalah orang yang mengeluarkan pikirannya, tenaganya, energinya sampai kelelahan, sampai ada pengorbanan, bahkan lebih dari jam kerja yang ditentukan, saudara. Jam 5 harus sudah pulang, tapi jam 6 baru pulang, jam 7 baru pulang. Itu pun masih disuruh-suruh oleh atasan. Masih pula bawa PR pulang, PR kerjaan pulang, bawa pulang ke rumah. Saudara, di rumah pun masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Yang terjadi, pasangannya komplain karena pasangannya merasa tidak terperhatikan karena pekerjaan rumah dibawa ke kantor. Dan ketika pasangannya butuh, ketika anak-anaknya butuh, tidak bisa diganggu karena masih mengerjakan PR, pekerjaan kantor. Dan itu yang namanya pengorbanan. Bekerja sampai ada pengorbanan. Percayalah saudara bahwa upahmu besar di surga dan di bumi. Yang percaya katakan amin. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan itu membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau ada kesepakatan upah sedinar sehari, itu sesuai dengan kesepakatan. Apa yang dilakukan dengan apa yang diterima itu sama. Itu namanya kesepakatan, saudaraku. Tapi ketika kita berbicara sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita bekerja untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, apapun juga yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Ingatlah akan Wahyu 22 ayat 12.
Sesungguhnya aku datang segera. Yesus datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yesus berkata bahwa ia sedang membawa upah untuk orang-orang yang telah bekerja, yang telah melakukan pekerjaannya dengan berjerih lelah, kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi upah itu diukur berdasarkan apa yang dia kerjakan. Untuk masuk surga, saudaraku, tidak perlu bekerja lelah, berjerih lelah. Untuk masuk surga, saudara cukup percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tapi ketika engkau sudah percaya, engkau harus ada pertobatan dalam hidup saudara, sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan baik yang dapat dinikmati oleh orang lain. Karena tidak mungkin orang yang percaya kepada Tuhan, Roh Kudus tidak bekerja dalam hidupnya. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, menghasilkan karakter yang good karakter yang baik dalam hidupnya, sehingga menghasilkan pekerjaan-pekerjaan baik, sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya aku akan datang segera, dan aku membawa upahku untukmu, untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Apa yang kamu perbuat, apa yang kamu kerjakan akan kembali kepadamu. Sekali lagi, apa yang kamu perbuat, yang kamu kerjakan akan kembali kepadamu. Jadi upah itu diberikan menurut pekerjaan perbuatan yang telah kita lakukan, saudara. Tidak lebih, tidak kurang. Karena itu sebuah kesepakatan. Upah sedinar sehari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa bedanya gaji dengan upah kerja? Apa bedanya gaji dengan upah? Kita mengenal gaji itu sebagai salary atau gaji bulanan, saudaraku. Adalah upah dari kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap. Dalam waktu yang tetap, atau balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Jadi waktunya tetap dalam waktu tertentu, saudaraku. Biasanya setiap tanggal 26, setiap tanggal 30, setiap tanggal 1, setiap tanggal 3, setiap tanggal 5, tergantung SOP, aturan perusahaan dalam memberikan gaji kepada karyawannya, saudaraku. Jadi imbalan yang selalu kita dapatkan setiap bulannya itu disebut dengan gaji. Baik itu gaji pokok maupun gaji tambahan, tunjangan seperti THR misalnya, saudaraku. Itulah yang disebut dengan gaji yang dibayarkan tiap bulan dengan waktu tertentu yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Sedangkan upah itu disebut dengan fee, adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa, sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Jika kita sudah mengerjakan sesuatu, kita diberikan fee, diberikan upah oleh sang majikan, oleh sang tuan, oleh sang pemberi pekerjaan itu, saudara. Itulah bedanya gaji dengan fee, yang dengan upah yang kita kenal hari ini, saudaraku. Saudaraku yang dikasih, berapa besar nominal yang akan kita terima antara gaji dan upah? Gaji dibayarkan secara teratur dalam atau dengan periode waktu atau tanggal tertentu sesuai dengan SOP perusahaan, sesuai dengan aturan perusahaan dalam memberikan gaji kepada karyawannya, saudara. Sementara upah dibayarkan berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan seseorang ketika pekerjaan tersebut terselesaikan. Pekerjaan selesai, dibayar upahnya. Itu seperti buruh harian, buruh kontrakan, buruh pocokan, buruh serabutan. Tergantung kesepakatan. Mau nggak kerja tempatku? Mau nggak kerja denganku? Saya kasih upah sekian rupiah dalam
maka bekerjalah karyawan, buruh, upah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, besar nominal dalam gaji disesuaikan dengan status jabatan. Jadi kalau gaji itu disesuaikan dengan status jabatan kepegawaiannya, jabatan karyawannya sebagai apa dalam sebuah perusahaan, saudaraku. Jika seorang cleaning service menuntut gajinya sama dengan gaji supervisor, ya itu mustahil. Ketika office boy menuntut gajinya sama dengan back office, itu juga tidak layak. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi di sini besarnya nominal dalam gaji disesuaikan dengan status jabatan kepegawaian, sedangkan nominal upah dibayarkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang dilakukan, sehingga bisa jadi waktunya tidak menentu. Suka-suka sang majikan, suka-suka tuanya mau kapan dia bayar. Boleh dibayarkan di muka, boleh dibayarkan di tengah, boleh dibayarkan di setelah hasil pekerjaannya selesai. Baru upahnya, fee-nya itu diberikan kepada yang bekerja, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada bagian ini kita melihat Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama dan yang kedua. Sang tuan, sang majikan pagi-pagi benar keluar rumah untuk mencari pekerja yang mau bekerja di kebun anggurnya. Jadi sebelum jam 6, sang tuan, sang majikan itu sudah keluar mencari pekerja untuk dipekerjakan mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 petang. Itu upah sedinar sehari. Sepakat pekerja itu menerima sedinar sehari dari jam 6 sampai jam 6 petang. 6 pagi sampai jam 6 petang. Itu diterima oleh pegawai buruh yang pertama. Dan saudaraku, pada ayat yang ketiga, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Perhatikan kata menganggur. Orang yang menganggur itu harus bekerja supaya ia dapat upah, supaya ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan di sini dimulai dari jam kerja jam 9 pagi. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Jadi upah sehari sedinar sehari itu upah yang layak dan pantas diberikan pada waktu itu kepada para buruh yang sudah sepakat melakukan perjanjian kerja. Mau kerja kepada sang majikan, mau kerja pada sang tuan. Saudaraku, mulai jam yang kedua, buruh yang kedua mulai jam 9 pagi sampai jam 6 petang. Pada ayat yang kelima, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Sang majikan keluar jam 12 menemukan para buruh pekerja dipekerjakan dimulai jam 12 dan jam 3 petang, saudaraku. Ada yang mulai kerja karena ketemunya jam 12, ya jam 12 mulai kerja sampai jam 6 petang. Ketemu jam 3 dia mulai bekerja dan sampai jam 6 petang. Itu sama-sama dilakukan kesepakatan upah sedinar sehari. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ternyata ada banyak pengangguran yang ingin menikmati makan kenyang, saudaraku. Tapi apa katanya jawab orang yang menganggur itu, si pengangguran itu? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Mana ada orang yang menganggur diupah? Mana ada upah itu diberikan kepada pengangguran? Jawabnya agak-agak aneh di sini,
saudara. Mengapa kamu menganggur sepanjang hari di sini? Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Karena tidak ada orang mengupah kami. Orang yang menganggur kok minta upah, orang menganggur kok minta bayaran, orang yang menganggur kok minta makan enak. Kira-kira masuk akal nggak? Orang yang menganggur minta bayaran. Siapa yang mau membayarnya? Dan dia minta kemana? Terus katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Kalau kamu mau upah, kalau kamu mau fee, kalau kamu mau bayaran, pergilah ke kebun anggurku dan bekerjalah di sana. Saudara, itu jam 5 petang dan selesai jam 6 petang. Itu sudah dihitung oleh sang majikan 1 hari kerja, 1 dinar sehari, 1 jam sedinar. Bayangkan saudara, apakah di sini ada keadilan? Kita akan lihat saudara. Kita akan perhatikan, kita akan simak sampai di situ seberapa yang dipikirkan oleh banyak orang tentang upah kerja dalam kehidupannya. Apa yang diharapkan, apa yang dia inginkan, apa yang dia kerjakan, apakah itu sesuai dengan hasilnya atau sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan yang punya pekerjaan. Upah kerja sedinar sehari. Pada ayat 8 dikatakan, ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Jadi dibayar mulai yang masuk terakhir itu jam 5 sampai jam 6. Banyak kerja 1 jam, diberikan upah 1 dinar, 50.000. Kalau konteksnya 1.300.000 per bulan, 50.000. Kalau konteksnya 1.900.000 1 bulan, 73.000. Itu sesuatu yang layak diterima oleh pekerja harian. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ayat 10, kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, yang jam 6 pagi sudah mulai kerja sampai jam 6 petang. Saudaraku, ketika saya membaca dan merenungkan ini, saya sangat tergelitik. Kenapa? Dia sangat menggerutu dan sangat berharap. Wah, yang 1 jam kerja aja dapat 1 dinar, apalagi aku 12 jam kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 petang. Wow, pasti dapat lebih daripada 1 dinar. Pikirannya sudah mulai sukacita, saudaraku. Kemudian datanglah mereka yang masuk, tersangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Bayangkan, dia mengharapkan, oh ya 1 jam aja dapat 1 dinar, apalagi yang 12 jam, ya kira-kira ya 12 dinar atau 50%, ya 6 dinar itu sudah lumayan. 50.000 kali 6, 300.000. Ternyata ketika mandor itu memberikan fee upahnya untuk kerja 1 hari, saya dapat 1 dinar juga. Langsung lemas, saudara. Dia memikirkan, kok dia yang 1 jam dapatnya 50.000, 1 dinar. Kok aku yang kerja seharian suntuk benar, saudara. Dikatakan di situ. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu, komplain, demo. Kenapa aku cuma dapat 1 dinar sehari, sementara dia kerja 1 jam dapat juga 1 dinar? Apa jawab Tuhan di ayat 12?
1 jam. Jam 6 sampai jam 5 sampai jam 6 petang. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat. Wah, 12 jam saudaraku. Dari jam 6 sampai jam 6. Dan menanggung panas terik matahari, kepanasan, hujan kepanasan, keliling kota Purwokerto, keliling kota Purbalingga, keliling Banjarnegara, pakai motor, kepanasan sampai gosong. Ini yang kerja di kantor juga sama, gajinya sama. Bukankah itu sebuah kesepakatan apa yang menjadi job desk saudara untuk pekerjaan? Tapi ada banyak orang yang menerima perlakuan pekerjaan tidak sesuai dengan job desk-nya, dan itu bukan upah yang diterima jika nominalnya tetap sama atau berbeda. Kita perhatikan, merenungkan baik-baik apa yang menjadi ukuran cara pandang Tuhan dalam memberkati orang yang percaya. Ya. Kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Bayangkan saudaraku, 1 hari bekerja 12 jam kerja. Itu ya memang capek, suntuk benar, berat, kena panas, kena hujan. Ya, saudaraku bisa lapar. Ya, kalau makan bisa 2 kali. Kenapa? 12 jam kerja. Kalau yang 1 jam belum aja setengah jam sudah lapar, itu sudah kebangetan saudaraku. Mana kopinya? Kerja 1 jam sudah nanya kopinya. Wah, mana makannya? Mana uang makannya? Kerja 1 jam minta jatah uang makan. Ya, saudaraku, itu siapa? Adakah yang seperti itu? Ya ada lah. Buktinya ada banyak orang ketika ditawarkan pekerjaan dengan gaji sekian, gajinya kecil. Loh, saudara, keterampilanmu apa? Kapasitasmu apa? Pengalamanmu apa? Ijazahmu apa? Sesuatu itu dimulai dari kecil. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan diberikan perkara yang besar. Dan di pom bensin pun dikatakan dimulai dari 0 ya Pak. Dimulai dari 0 ya Pak. Jadi ada 0, 1, 2, 3 sampai angka berikutnya saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, upah kerja sedinar sehari. Kalau kita jam kerja jam 8 sampai jam 5 petang, itu 8 jam kerja dipotong 1 jam kerja istirahat makan. Berarti kerja cuma 7 jam saudara. Jika jam kerja jam 9 sampai jam 5, itu jam kerja cuma 6 jam kerja, karena 1 jam istirahat dan makan. Dan sebuah kesepakatan diberikan bahwa gajimu sekian, upahmu sekian. Jika 50.000 per hari, ya kalau saudara bekerja 3 jam aja dapat 50.000, harusnya saudara bisa bersyukur. Ketika engkau dengan upah fee gaji atau salary yang kau terima 50.000, engkau bisa memenuhi kebutuhanmu sehari-hari dengan maksimal, engkau harusnya bisa bersyukur. Harusnya 50.000 itu hanya dapat apa? Saudara, jika kita hitung, kalau ada lagu berkat Tuhan mari hitunglah, ya 1.000, 2.000, 3.000, ya 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 dikalikan seminggu, dikalikan 5 hari kerja, dikalikan 1 bulan, kita tunggu fee-nya, upahnya, gajinya. Saudara, jika kita hitung berapa upah yang layak kita terima tiap-tiap hari dan tiap-tiap minggu dan tiap-tiap bulan yang harus kita terima, itu adalah sesuai dengan hasil kerja kita atau hasil dan kesepakatan kita lakukan, yang bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, bahkan bisa ada sisa. Bagaimana mungkin orang yang tak mau bekerja ingin mendapatkan upah? Bagaimana mungkin
bekerja bisa punya penghasilan upah kerja dalam kehidupannya. Mikir, kata Cak Lontong. Jika kita perhatikan antara upah kerja kita dengan berkat Tuhan yang kita nikmati setiap hari, setiap minggu, setiap bulannya, yang bisa mencukupkan dan bahkan masih ada sisa atau saldo untuk ditabung. Bukankah itu semua karena berkat kemurahan Tuhan, saudara? Dengan hitungan matematika, pendapatanmu dengan pengeluaranmu itu berbeda. Pendapatanmu lebih kecil daripada pengeluaranmu, tapi engkau bisa melewati 1 minggu, 1 bulan kehidupanmu tanpa engkau harus berhutang. Itu adalah berkat kemurahan Tuhan. Namun penghasilan cuma 1 juta, pengeluarannya 2 juta, engkau tidak memiliki hutang, bahkan engkau masih punya saldo. Bukankah itu berkat kemurahan Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan? Engkau tanpa hutang tapi bisa menikmati, walaupun gajimu kecil, tapi engkau masih bisa punya sisa dalam saldo. Apakah kita bisa bersyukur dengan berkat pemeliharaan Tuhan itu, saudaraku? Ingat, prinsip upah sedinar sehari hanya kisaran 50.000 sampai 73.000 di Purwokerto, saudara. Kalau engkau mendapatkan upah fee sebesar 100.000 per hari, bukankah itu suatu melebihi ketentuan yang berlaku? Bukankah itu kemurahan Tuhan yang kau terima? Jika lebih daripada 100.000 yang kau dapatkan dalam 1 hari kerja, bukankah itu berkat dari pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu? Apakah kita layak untuk mengeluhkan penghasilan kita jika dibandingkan dengan hasil kerja kita? Seberapa besar engkau punya produksi? Produktifkah engkau dalam bekerja sehingga engkau layak menuntut upah yang besar dalam pekerjaan? Sudahkah kita bekerja dengan maksimal? Sudahkah kita bekerja dengan tuntas? Kalaupun engkau sudah bekerja dengan maksimal dan engkau bekerja dengan tuntas, tapi upahmu belum sesuai dengan kesepakatan upah sedinar sehari, percayalah bahwa Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu sedang memantau hidup saudara. Tuhan itu sedang memperhatikan saudara, bahwa Tuhan akan memberikan apa yang layak untuk engkau terima ketika engkau excellent dalam pekerjaanmu. Bekerja itu sama dengan melayani. Orang yang bekerja patut mendapat upahnya. Sekali lagi, bekerja itu sama dengan melayani, dan orang yang bekerja itu patut mendapat upahnya. Dan engkau tahu bahwa jerih payahmu tidak akan sia-sia. Semuanya dicatat oleh Tuhan. Engkau dihakimi menurut perbuatanmu. Hasil yang kau terima berdasarkan perbuatan-perbuatan yang telah engkau lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kau bisa menikmati hidupmu, itu adalah berkat kemurahan Tuhan. Itu adalah grace. Itu adalah keadilan dan kemurahan hati Tuhan. Ayat 13, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka. Ayat 13, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Kesepakatan sedinar sehari, dan itu sudah diterima dan mendapatkan sedinar masih komplit. Bukankah itu tidak bisa bersyukur, saudara? Ayat 14, ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Itu suka-sukanya sang majikan, itu sukanya Tuhan yang memerintahkan kapan dia harus bekerja. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Perhatikan, karena aku murah hati. Saudaraku, hidupmu tidak ditentukan oleh karena
keahlian pekerjaanmu, tapi di sini dikatakan hidupmu itu ditentukan berdasarkan kemurahan hati sang majikan. Jika engkau percaya bahwa Tuhan itu murah hati, maka engkau tidak akan terlalu pusing dengan pendapatanmu, dengan gajimu, saudaraku. Jika engkau hari ini mendapatkan 1 juta per bulan, bersyukurlah. Ingat 5 roti dan 2 ikan. Jika engkau mendapatkan gaji 1.300.000, bersyukurlah. Jika engkau mendapatkan gaji 1.700.000, bersyukurlah. Jika engkau mendapatkan gaji 1.900.000 sesuai dengan ketetapan yang ada, bersyukurlah. Jika mendapat lebih daripada itu, masihkah kurang engkau bersyukur bahwa Tuhan itu sangat murah hati dalam hidupmu. Ayat 16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudaraku, jika kau komplain dan undur, maka kau akan kembali pada posisi 0, melamar dari 0 dan kembali kepada angka 1. Jika engkau setia, maka perjalananmu tinggal finishing way, menyelesaikan sampai tuntas, dan engkau dapat penghargaan. Jadilah orang yang terdahulu tetap terdahulu, bukan orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara, penilaian atau cara pandang kita berbeda dengan penilaian cara pandang Tuhan tentang upah kerja. Oleh sebab itu, perhatikan cara Tuhan memberikan penghargaan hidupmu hari ini. Apa yang kau nikmati hari ini itu adalah berkat kemurahan Tuhan, berkat grace, kasih karunia Tuhan. Cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandangmu, saudara. Apakah saudara setuju dengan firman Tuhan hari ini? Bahwa hidup kita ditentukan oleh karena berkat pemeliharaan Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan goyah, jangan bimbang, tetap percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hiduplah karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Mazmur 107 ayat 43, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Barang siapa bijaksana, hendaklah ia mendengarkan perkataanku. Renungkanlah kasih dan kebaikan hati Tuhan. Semoga orang bijaksana memikirkan semua hal itu dan mengakui bahwa Tuhan tetap mengasihi. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang baik dan berbelas kasihan, karena mereka akan dikasihani. Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, Allah akan mengasihani mereka juga. Apa yang kau perbuat, itulah yang akan engkau terima. Apa yang kau perbuat, itu akan kembali kepadamu. Kiranya Tuhan masih memberikan kesempatan kehidupan yang penuh rahmat dalam kehidupan saudara. Maukah engkau menganggap sepi kemurahan dan kekayaannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong, akan dipatahkan dan akan dibuang juga. Kiranya saudara menerima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Semoga Tuhan memberkati dan memelihara hidup saudara. Semoga Tuhan memberikan kemurahan hatinya dalam kehidupan dan pekerjaan saudara. Semoga Tuhan berbaik hati dalam apa yang kau kerjakan selama ini dan memperoleh hasil yang maksimal, yang memuaskan dalam kehidupan saudara. Semoga Tuhan
mengasihi saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Saya mau berdoa untuk saudara. Dalam berkat nama Yesus, diberkatilah saudara yang hari ini bergumul dengan pekerjaanmu, yang hari ini bergumul dengan keuanganmu, yang hari ini bergumul dengan rumah tanggamu. Yang Tuhan mau ialah Ia menunggumu, sedang menunggumu dan sedang menunggumu untuk kembali kepada Dia dan mempercayakan hidupmu kepada Dia, mempercayakan keluargamu kepada Dia, mempercayakan pekerjaanmu kepada Dia, mempercayakan keuanganmu kepada Dia yang menjadi sumber berkat itu. Dalam berkat nama Yesus, jika kau percaya hari ini, Yesus sanggup memberkati hidupmu, Yesus sanggup memberkati usahamu, Yesus sanggup memberkati rumah tangga. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidup dan keluargamu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati warungmu, diberkati perusahaan di mana engkau bekerja. Engkau tetap bisa naik dan bukan turun. Engkau tetap dapat berhasil dan menikmati hasil pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Apapun yang terjadi hari ini dan hari esok, dalam berkat nama Yesus, Tuhan sanggup mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin, amin, haleluya.